Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Bagus dalam mata pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang pemberontakan PKI 1965 G30S PKI. Ini materi kedua Sejarah Indonesia kelas 12. Setelah kemarin kita telah mempelajari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Hari ini tentang G30S PKI. Jadi pemberontak lagi ceritanya. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi G30S PKI, diharapkan kalian mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mampu menganalisis pemberontakan dan menguraikan peran pemerintah dalam menumpas pemberontakan dengan mengembangkan literasi dan mampu menyajikan hasil analisis berdasarkan hasil kerja yang telah didiskusikan dengan kelompok dalam bentuk tertulis. Itu tujuan pembelajarannya. Kita review dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mengenal tentang yang namanya disintegrasi, perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Itu terbagi menjadi beberapa, ada yang jenisnya ideologi, ada yang berdasarkan kepentingan, ada yang berdasarkan pemerintahan. Yang berdasarkan ideologi tadi ada komunis, ada agama, berdasarkan kepentingan karena mereka memang memiliki tujuan tertentu, dan berdasarkan sistem pemerintahan karena mereka tidak mendapatkan jatah di pemerintahan. Tetapi dari kemarin kita membahas disintegrasi. Sebenarnya apa sih itu pengertian dari disintegrasi? Jadi pengertian disintegrasi yaitu perpecahan yang terjadi pada suatu masyarakat, negara atau bangsa. Nah, itulah yang disebut disintegrasi. Perpecahan. Lawannya disintegrasi, integrasi. Disnya hilang. Yaitu integrasi itu yaitu persatuan, integras. Ya. Jadi peta konsepnya tentang pemberontakan PKI 1965 G30S PKI. Yang pertama, nanti kita cari tahu tentang teori G30S PKI, kemudian pengertian G30S PKI, kemudian bagaimana jalannya kronologi peristiwa G30S PKI. Langsung saja. Jadi dalam peristiwa G30S PKI ini terdapat beberapa teori yang mengatakan tentang peristiwa G30S PKI. Yang pertama, G30S PKI merupakan personal internal AD, Angkatan Darat ini. Yang pertama. Kemudian teori yang kedua, CIA sebagai dalang G30S PKI. Kemudian keterlibatan Presiden Soekarno dan G30S PKI. Kemudian merupakan kepentingan AS dan Inggris. Ada AS dan Inggris. PKI bukan merupakan pelaku tunggal. Jadi banyak teori yang mengatakan bahwa G30S PKI ini banyak sebabnya, banyak aktornya, banyak permasalahannya. Nah, kita cari tahu lebih mendalam tentang apakah teori-teori ini bisa menurut kalian benar, ataukah teori-teori ini hanya teori belaka. Terlepas dari kelima teori tentang peristiwa berdarah G30S PKI yang terjadi di Indonesia, sepak terjang PKI masih begitu terasa memilukan dan merupakan perjalanan sejarah yang kelam bagi perjalanan politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi inilah peristiwa kelam pada awal kemerdekaan. Jadi tidak
tentu peristiwa itu manis terus, tapi ada kelamnya juga. Kita cari tahu, mungkin di sini ada yang tidak tahu tentang G30 SPKI itu apa. Jadi huruf G itu gerakan, 30S itu tanggal ya, 30 September yang merujuk pada tahun 1965. Kemudian PKI itu Partai Komunis Indonesia. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Nah, bagaimana kronologinya? Di sini ada gambarnya seorang tokoh, sosok Pierre Tendian. Siapakah beliau? Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961 dengan pangkat Letnan II, Tendian menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat (DPID) untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, pada saat itu sekitar tahun 61-62 ada konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ya, yang berkaitan dengan mau disatukannya negara Malayan oleh Inggris. Bertugas untuk memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April 1965, Tendian dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Jadi dalam misinya beliau ini, Pierre Tendian, berhasil dan akhirnya mendapat promosi naik pangkat Letnan 1 pada tanggal 15 April 1965 dan ditugaskan menjadi Ajudan Jenderal Besar A.H. Nasution. Saat itu tanggal 1 Oktober dini hari pukul 3:30 di ruang tamu Let2, tadi Letnan 2 sekarang Letnan 1, Pierre Tendian sedang beristirahat. Tanggal 30 September ke Amrin, seharusnya dia pulang ke Semarang untuk merayakan ulang tahun ibunya. Tetapi karena tugasnya sebagai pengawal Jenderal A.H. Nasution, ia harus menundanya. Di saat beristirahat inilah dia mendengar keributan. Sebagai seorang pengawal, ia pun bergegas mencari sumber keributan tersebut. Pierre Tendian kaget karena penyebabnya adalah pasukan Cakrabirawa. Mereka lantas mengepung dan menodongkan senjata. Kemudian Pierre Tendian ini tak berkutik melihat hal yang tak beres. Demi melindungi atasannya, Pierre Tendian ini mengaku jika dirinya adalah Jenderal Nasution yang dicari pasukan Cakrabirawa. "Saya Jenderal Nasution," serunya kepada pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa pun langsung membawa ke lubang buaya untuk disisa dan akhirnya dibunuh dengan cara yang keji. Nah, inilah
Mengapa seorang ajudan melindungi kepalanya, melindungi jenderalnya dengan cara mengaku bahwa dia jenderal. Itulah yang dilakukan Pierre Tendean pada saat itu. Tembakan dari pasukan Cakrawirawa seketika melesat masuk ke tangan adik ipar Johanna, ibu Ade Irma Suryani Nasution, lalu menembus ke punggung gadis kecil Ade. Darah membasahi tubuh si mungil yang tak berdosa hingga menggenang ke lantai. Ade Irma sempat dibawa ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, untuk diberikan pertolongan. Ade Irma sempat bertanya kepada mamanya, "Kenapa ayah mau dibunuh, Mama?" Ade Irma Suryani akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 Oktober 1965 di depan nisan anaknya. Aha Nasution menuliskan kata-kata, "Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu." Jadi pada saat itu tidak hanya Aha Nasution saja yang dibawa ke lubang buaya, tetapi anaknya dan adik ipar ibu Ade Irma Suryani juga dibunuh di situ oleh tadi pasukan Cakrawirawa yang mengaku sebagai pasukan Cakrawirawa tadi. Dan sampai Jenderal Aha Nasution ini menuliskan kata-kata tadi ya, "Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu." Sampai kata-kata yang sepilu itu yang dikeluarkan seorang ayah. Nah, kemudian lalu muncul pertanyaan seperti ini. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi berdarah ini? Di sini ada foto, ada gambarnya. Inilah yang bernama Dipa Nusantara Aidit, atau kita sering kenal dengan DN Aidit, yang merupakan salah seorang dalam kabinet Dwi Korah. Ini orang dalam kabinet ya, sekaligus ketua Sentral Komite CC Partai Komunis Indonesia. Dialah yang dianggap oleh pemerintah Orde Baru bertanggung jawab atas gerakan 30 September 1965 G30S PKI. Pada tahun 1965 PKI kembali berhasil menjadi partai besar nomor 4 di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa di Lubang Buaya. Nah, inilah yang harus bertanggung jawab menurut versinya pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sejak itu pula Presiden Soekarno mengenalkan demokrasi terpimpin. Nah, ini sebelum peristiwa PKI terjadi, tepatnya 1959 tahunnya. Demokrasi terpimpin oleh satu orang, yaitu Presiden Soekarno. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, komunis yang dinamakan Nasakom. Sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Soekarno juga menjadi kekuatan penengah antara kelompok besar yang saling mencurigai. Jadi, inilah awal dari konsepsi Nasakom, nasionalis, agama komunis, yang disatukan oleh Soekarno
pada era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Inilah latar belakangnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan pada pojok kiri di sini ada surat kabar yang di situ judul tagline-nya sangat besar. PKI usulkan 15 juta masa tani dan buruh dipersenjatai. Nah, kok bisa masa buruh tani itu memiliki senjata pada saat itu? Nah, inilah kita cari tahu lebih lanjut. Usul pembentukan angkatan kelima selain AD, Angkatan Darat, AU, Angkatan Udara, AL, Angkatan Laut, dan Polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965 diakui memang semakin memperkeruh suasana, terutama dalam hubungan antara PKI dan Angkatan Darat. Jadi ini usul yang aneh menurut pemerintahan pada saat itu, menurut AD pada saat itu ya. PKI ini mengusulkan petani ini disenjatai, dibuat angkatan kelima, dan hal ini memang merupakan hal yang tidak wajar. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pungkuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro RRC, Republik Rakyat China, yang komunis di Indonesia. Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. Oleh karena itu akhirnya PKI meniupkan isu Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta, dan PKI memperkuat aksi fitnah dengan menyodorkan dokumen Gilchrist. Ya, tidak berhenti pada usulan itu saja, tetapi PKI juga meniupkan isu Dewan Jenderal di tubuh AD. Ya, jadi AD ini mulai difitnah. AD itu Angkatan Darat. Angkatan Darat itu mulai difitnah bahwa di Angkatan Darat itu mau mempersiapkan satu kudeta. Yang fitnah ini PKI, dan sampai menyodorkan dokumen Gilchrist. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah dan tidak peduli tanah siapapun, milik negara, milik bersama. Jadi ini petani ini mulai digerakkan oleh PKI dengan cara tadi merebut tanah-tanah milik orang walaupun bukan miliknya sendiri. Mereka memiliki pemahaman bahwa tanah negara itu adalah tanah miliknya bersama. Kita garap bersama, bukan miliknya perseorangan. Itulah propaganda yang dilakukan PKI. Tepatnya tanggal 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung secara memulai aksinya dengan target melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal. Dan inilah mulai puncaknya dari peristiwa G30 SPKI ya. Pasukan Cakrabirawa bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 7 jenderal tersebut adalah
Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan yang langsung dibunuh di rumahnya masing-masing, sementara Suprapto, S. Parman, Sutoyo ditangkap hidup-hidup kemudian disiksa dan dibunuh oleh PKI. Satu target PKI yang lolos dan mampu melarikan diri ketika segerombolan pasukan Cakrabirawa mengepung rumahnya. Dia melompat pagar rumah Dubes Irak yang bersebelahan rumah. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke sumur tua di daerah Lubang Buaya. Nah, itulah ya, ini Letnan Kolonel Untung ini yang memimpin pasukan Cakrabirawa ini melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal tadi. Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan yang langsung dibunuh di rumahnya masing-masing. Kemudian S. Parman, Suprapto, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup. Yang satu target itu tadi ya, siapa, Ahana Sution tadi mampu melarikan diri, dan ketika segerombolan pasukan mengepung rumahnya, dia melompat pagar rumah Dubes Irak dan yang bersebelahan. Sampai seperti itu. Bayangkan jenderal-jenderal kita pada saat itu dibantai dengan keji oleh pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Sampai mereka dibunuh dan disiksa, dibuang di Lubang Buaya. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dan dari posisinya. Jadi ada kabar di sini jam 7 pagi ya, dari tadi Letkol Untung tadi yang menjadi komandan Cakrabirawanya. Mereka menganggap bahwa mereka itu didukung oleh CIA yang tujuannya untuk melengsarkan Soekarno melalui RRI. Itu dalihnya. Kemudian akhirnya ada operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasarannya diarahkan ke sana. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai TNI. Nah, ini kronologi tentang penumpasan G30 SPKI yang tadi ya, RRI dan kantor pusat telekomunikasi ini direbut dulu tanpa ada perlawanan oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kemudian lanjut ke Halim Perdana Kusuma yang dibawa sama dengan Sarwo Edi atas perintahnya Maijen Soeharto. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira tinggi TNI AD Pergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut
dibawa ke lubang buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter yang kemudian dikenal dengan nama sumur lubang buaya. Akhirnya ini ya, pencarian 7 jenderal atau 6 jenderal yang dibunuh, disiksa, kemudian dimasukkan sumur yang garis tengahnya itu 3/4 meter, kemudian kedalamannya itu 12 meter. Kemudian sumur itu terkenal dengan nama sumur lubang buaya, sumur yang menjadi saksi bisu dibunuhnya ke-6 jenderal tadi. Pada tanggal 4 Oktober penggalian sumur lubang buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 3 Oktober pukul 17.00 hingga keesokan harinya, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi. Ini 3 Oktober ya. Yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO-AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD yaitu Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Ada yang mengira siksaan itu mereka tubuhnya disilet, ya disilet, tahu disilet ya. Silet itu kan tipis, tajam ya. Kemudian dadanya itu dirobek-robek, dikoyak dengan silet sampai seperti itu. Itulah kekejaman PKI pada saat itu. Nah, pada tanggal 5 Oktober akhirnya ya, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwi Kora, para perwira TNI tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Nah, itu adalah kronologi tentang peristiwa G30S PKI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.